Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Wulandari, NIM 2005-11-4066. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan video pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Edi Noviana MPD. Sebelum ke penjelasan integrasi, kita akan membahas negara Indonesia. Fakta 1. Jumlah pulau di Indonesia termasuk pulau besar dan pulau kecil yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia adalah 17.508 pulau. Fakta 2. Negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan flora dan fauna. Contohnya, terumbu karang terindah di dunia, kadal terbesar di dunia, sumber laut melimpah, dan lain-lain. Fakta 3. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik. Lebih tepatnya, terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Fakta 4. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 769 bahasa di Indonesia, dari Sabang hingga ke Merauke. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integration dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang utuh atau bulat di dalam suatu bangsa dan dalam satu kekuasaan politik. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bangsa bersama di antara warga negara. Seperti yang saya sebutkan tadi, Indonesia adalah negara yang dengan penuh keberagaman. Keberagaman bisa dari agama Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Suku bangsa juga berbeda, Melayu, Batak juga bahasanya juga berbeda-beda. Juga ada kasta yang berbeda. Keberagaman di Indonesia sangatlah banyak. Oleh karena itu, integrasi harus diterapkan. Karena integrasi bisa mewujudkan kesatuan, negara itu bisa menjadi makmur dan menjadi suatu bangsa yang kuat. Integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan, baik itu dari etnis, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi sehingga menjadi suatu bangsa. Integrasi versus disintegrasi. Tadi kita sudah membahas materi tentang integrasi atau persatuan, kesatuan atau sesuatu yang bulat, utuh, dan padu. Lalu ada lawan dari integrasi ini sendiri. Lawannya adalah disintegrasi. Jadi disintegrasi ini lebih membahas kepada perpecahan, suatu konflik ataupun suatu masalah. Disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala-gejala disintegrasi merupakan hal-hal yang dapat terjadi di masyarakat itu sendiri. Tadi kita sudah membahas disintegrasi. Sekarang, apa saja sih macam-macam ragam disintegrasi itu? Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perperangan.
Mengapa integrasi bangsa merupakan suatu hal yang penting di negara Indonesia kita? Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama kita, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa Indonesia.